Mas Sudi, ada berapa sebetulnya undang-undang yang memasang jerat untuk mereka yang melakukan kegiatan di medsos? Terkait aturan di undang-undang, kalau medsos itu kan lebih pada IT sih Gus, Ya. ya kan, elektronik. Undang-undang itu sudah dirubah 3 kali, Ya. gitu kan. Dan terakhir nomor 1 2004. Ya. Mungkin itu menyesuaikan dari KUHP yang baru. Apa saja sebetulnya yang mungkin kalimat atau perlakuan atau komen yang beresiko terjerat hukum? Yang lebih banyak beresiko itu kan tuduhan Gus. Tuduhan ya? Tuduhan. Yang terjerat hukum itu mereka yang posting, masang. Apa tidak mungkin mereka yang komen kena juga? Nah, yang semua di medsos itu kan secara utuh. Ya. Dia memposting, kemudian bagaimana tanggapan itu. Ya. Nah, kalau tanggapannya itu bahwa ada delik untuk menuduh seorang, maka itu juga akan terkena. Assalamualaikum pemirsa. Salam jumpa di Ngopi di Sik, Ngobrol Pagi Dialog Gersik, yang tentunya Anda akan terus bisa menyimak berbagai perbincangan menarik dari channel podcast ini. Dan selalu apa yang kita perbincangkan akan berkutat pada persoalan-persoalan yang lebih banyak diminati masyarakat, dan khususnya di Kabupaten Gersik. Dan beberapa waktu ini redaksi Ngopi di Sik punya perhatian khusus terhadap persoalan-persoalan hukum. Yang kemarin kita telah tayangkan live terkait dengan perbincangan dialog tentang KUHP nasional yang akan diberlakukan tahun 2026. Kali ini saya sempat mengajak penggagas dari acara dialog tersebut yang tentunya masih berkutat bidang hukum. Dan saya bersyukur hari ini sudah hadir studio Bapak Al-Ushudi SHMH, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Gersik, sekaligus Ketua LPBH NU. Kita sapa saja. Assalamualaikum Pak Udi. Waalaikumsalam. Kabar baik? Alhamdulillah baik. Ya, selalu ceria. Saya tadi sempat mikir, apa saya harus pakai dasi? Karena setahu saya kalau ketemu pengacara selalu pakai dasi. Kenapa sebetulnya harus pakai dasi? Apa kalau enggak pakai dasi enggak keren pengacara itu? Ya enggak harus ya Gus. Enggak harus kan, ya? stylenya masing-masing. Ya. Gitu kan. Jadi pengacara itu kan punya style masing-masing. Ya. Ada yang kausan kayak saya ini, ya. gitu kan. Tapi kebanyakan lebih merakyat lah kan gitu. Ya, tapi kebanyakan mereka mesti pakai dasi ketika beracara. Ya, memang tidak harus. Kalau perdata itu ya bebas sih Gus. Yang penting bagus lah kan gitu kan, bisa dilihat. Karena pakaian menentukan prestis. Ya. Pakaian adalah nilai dari seorang pengacara. Ya. Kayak Hotman itu mahal karena pakaiannya. Tarifnya mahal karena pakaiannya. Ya, baik. Mas Sudi, apa sebetulnya YLBHG itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Gersik? Ya. Ini Gus, kita itu pada waktu terbentuknya LBH Gersik Gus, itu kan kita punya kantor hukum sebenarnya. Ya kan? Di 2015, 2016 itu saya cuma berdua sama teman saya yang kemarin jadi narasumber itu. Ya kan, kantor hukum Budi Adian Partner kan itu. Nah, perjalanan waktu ya kan, teman-teman, karena kita ini basicnya itu basic kalau kuliah itu di jalanan Gus, ya kan, sehingga kantor hukum sudah jalan, cuma kok ada yang kurang pas, gitu kan. Barulah kita karena teman-teman banyak yang sudah menjadi advokat, sehingga kumpul di kantor saya, ya kan. Kemudian kita gagas diskusi, kemudian ya tentunya diskusi itu melihat situasi dan melihat kondisi yang ada di Kabupaten Gersik kan gitu, sehingga digagaslah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Gersik Jawa Timur itu. Ya, tujuan targetnya seperti apa? Ya, gini Gus. Karena YLBH itu kan lebih sifatnya gratisan Gus, pro bono lah, kan gitu. Artinya ya banyak sih di Gresik itu
banyak lembaga bantuan Iya. hukum, sehingga semakin banyak lembaga bantuan hukum itu artinya masyarakat yang menengah ke bawah, artinya yang tidak mampu dalam konteks mencari keadilan, kemudian pendampingan hukum kan Iya. itu. Nah, itu kan lebih mudah, lebih banyak Pilihan. pilihan. Ya. Lebih pilihan. Kemudian kan apa Gus? Jadi masyarakat itu kan kalau sudah mikir didampingi pengacara kan gitu. Ya, ya. Kemudian Udah masuk beda. kantor hukum itu Ya. kan mesti yang ditanyakan biaya Iya. terus Gus, Iya, gitu kan. betul. Kita belum tahu apa peristiwanya, perkaranya, mesti pertanyaannya. Iya. Pertanyaannya berapa Mas biayanya kan Iya, gitu kan. iya. Nah, karena LBH itu lebih familiar di masyarakat maka itu, Iya. ya kan. Biar Artinya semuanya kalangan bisa masuk. ya, artinya ini adalah lembaga bantuan hukum yang pure sebetulnya mereka membantu tanpa ada imbalan. Iya, Bos. Ya. Ya. Ada beberapa yang mengatakan wah kalau dipakai LBH gratis sih gratis. Belakangan yang mendol buri. Mungkin enggak? Ada beberapa yang seperti itu. Ya nggak tahu kalau yang lainnya. Ya. Artinya pada dasarnya tujuan kita itu ya akses masyarakat lebih banyak ya guys, akses lebih banyak, kemudian penanganan yang perkara pidana yang butuh pendampingan, karena yang ancamannya 5 tahun ke atas itu kan wajib untuk Ya, didampingi ya. kan gitu. Itu sih Gus. Oke, ya baik. Pemirsa, hari ini kita bicara tentang hukum. Itu hanya awalan saja terkait dengan seperti apa sebetulnya lembaga bantuan hukum yang ada di Gresik ini. Jadi pada prinsipnya lembaga bantuan hukum sebuah lembaga yang memberikan bantuan kepada masyarakat yang terjerat masalah hukum. Dan itu semua diniatkan mempermudah masyarakat, membantu masyarakat sehingga pada prinsipnya gratis. Ya. Jadi ini menjadi catatan, di Gresik juga sudah ada perda bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Tapi tentu saja secara administratif harus dibuktikan kalau memang benar miskin baru bisa dibantu oleh pemerintah kabupaten. Tapi hari ini kita bicara tentang jerat hukum dalam medsos. Karena persoalan ini banyak sekali kasusnya, banyak kalangan yang terjerat persoalan hukum saat mereka bermedsos. Jadi kita perlu apa saja yang mestinya kita perhatikan dalam bermedsos. Oke. Mas Sudi, ada berapa sebetulnya undang-undang yang memasang jerat untuk mereka yang melakukan kegiatan di medsos? Terkait aturan di undang-undang, kalau medsos itu kan lebih pada IT sih Gus, Ya. ya kan, elektronik. Undang-undang itu sudah dirubah 3 kali Ya. kan. Dan terakhir nomor 1 2004. Ya. Mungkin itu menyesuaikan dari KUHP yang baru kan itu. Ya. Kemudian di sisi lain juga ada yang dijelaskan di KUHP yang baru, itu juga menjelaskan terkait pencemaran nama baik, kemudian bullying, penghinaan, Ya. gitu. Mungkin lebih pada undang-undang IT. Ya, ya. Artinya sebetulnya pelaku medsos akan selalu kena jerat hukum di Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan ini sudah banyak yang tahu, tapi ada beberapa catatan mesti yang harus dicermati oleh masyarakat kita. Sebetulnya apa saja resiko terjerat hukum itu? Sebenarnya kalau di media sosial itu kan, kalau di segi positifnya kan sebenarnya bagus Gus. Ya. Artinya semua kalangan mulai sekarang itu kan SD Ya, kan sudah ya. bermedsos semua. Artinya akses informasi, pengetahuan dan sebagainya itu kan lebih cepat. Ya. Tinggal bagaimana penggunaan medsos itu lebih bijaksana, Ya. kan gitu kan. Ya. Kemudian melihat berita-berita itu tidak harus direspon dengan reaktif kan Ya. gitu kan, harus diteliti dulu sumbernya bagaimana. Nah, kemudian bagaimana itu
supaya kita ini tidak terjerat kan Iya, gitu kan. iya. Artinya contohlah Nah, ini gimana dulu. gimana? Apa saja sebetulnya yang mungkin kalimat atau perlakuan atau komen yang beresiko terjerat hukum? Yang lebih banyak beresiko kan tuduhan, guys. Tuduhan ya? Tuduhan. Tuduhan. Jadi, lah itu tadi, ketika kita ini reaktif terhadap informasi yang Iya, belum tentu kebenarannya, iya, sehingga kadang kita langsung respect, iya, ya kan, memberikan statement yang iya, kemudian itu sifatnya menuduh atau iya, menyudutkan seseorang, iya. yang kemudian Stigma. ya stigma kan, Iya, sehingga ada orang yang kemudian dirugikan dengan statement kita, iya, ya kan? iya. Belum tentu itu Benar, benar, ya. kan? Misalnya kalau tahu-tahu, wah itu korupsi itu, wah Nah, itu bisa itu. jadi begitu. Nah, selama ini yang kita tahu, yang terjerat hukum tuh mereka yang posting, masang. Apa tidak mungkin mereka yang komen kena juga? Nah, yang semua di medsos itu kan secara utuh. Iya, Dia memposting, kemudian bagaimana tanggapan itu. iya, Nah, kalau tanggapannya itu bahwa ada delik untuk menuduh seseorang, maka iya. itu juga akan Kena. terkena kan itu kan. Makanya kan harus hati-hati nih. Iya, iya. Nah, ada beberapa catatan penting selain itu berupa stigma, tuduhan, ada juga terkait dengan kesusilaan, Kesusilaan. ya kan? Penghinaan atau fitnah. Ya. Sejauh ini apa batasan-batasan kesusilaan yang ada di medsos? Yang terkait kesusilaan yang ada di medsos itu yang penting secara ini Gus, apa namanya, kalau membuat status atau apa ini masih ada etikanya kan gitu kan. Iya, iya. Jadi tidak melakukan apa vulgar semisal Iya. ngupload sesuatu yang Pornografis. pornografis Iya. dan yang lainnya itu kan Iya. yang tidak diperbolehkan. Itu juga ada undang-undang pornografinya Iya. juga kan. Iya. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Sekalipun ternyata banyak. Ya, banyak kan gitu kan. Itu. Ternyata Sekali banyak. klik itu nyebar kemana-mana. Nah, kan. itu ya. Nah, ini terkait yang banyak dipersoalkan orang bahwa banyak postingan-postingan yang tahu-tahu dikatakan hoax. Artinya bukan fakta, tapi apa? Kebohongan ya. Kebohongan. Kalau melihat yang Undang-Undang IT 1 2024 itu Guys, gitu kan. Mungkin ada pasal 29 kalau nggak salah ya. Ada putusan MK sebenarnya di Undang-Undang 29 itu. Kalau ada sesuatu kebohongan, ya, kalau ada sesuatu yang memang itu tidak ada fakta, Ya. ya kan, maka dia juga akan terkena Undang-Undang IT. Tetapi kalau otokritik ini di putusan Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya kebohongan itu harus terjadi adanya kerusuhan secara fisik kan itu. Jadi ada kebohongan yang Ya, kemudian menimbulkan ketidaktertiban. Ketidaktertiban. Ya, Nah, kegaduhan. itu Kegaduhan. Jadi kalau ada kegaduhan baru itu bisa ditindak. Bisa. Ya. Kalau hanya bohong saja kemudian tidak menimbulkan efek, tapi itu kan sesuatu yang bohong. Nah, ini coba nanti di putusan MK itu ada artinya kebohongan yang menimbulkan kegaduhan kan gitu kan. Artinya frasa itu yang kemudian diuji materi oleh teman-teman itu yang terkait otokritik yang kemudian itu yang dilaporkan kan gitu kan. Tujuan itu. Ya, jadi harus ada kehebohan, harus ada kegaduhan yang terjadi ketika ada kebohongan yang disebarkan. Karena otokritik itu kan gini Gus, artinya kita dalam penelitian gitu kan, hukum. Nah, dalam penelitian itu otomatis kan ada argumentatif, kemudian ada apa yang kita teliti, kemudian memunculkan sesuatu konklusi kan gitu kan. Iya. Nah, itu kan kemudian kembali
kembali pada artinya dirinya. apakah dari Gadun itu kan memberikan kebebasan ya kan, Ya, kebebasan dalam ya, konteks penelitian dan ya, yang lain-lain ya, itu. Nah, kalau semuanya itu harus dituduh terkait dengan kebohongan, dengan ya, penelitian-penelitian itu, ya. maka ya kena semua kan itu. Oh, ya, ya. Jadi catatannya jelas harus ada kegaduhan yang Kegaduhan yang terjadi. terjadi. Kalau rakyat Indonesia selama ini tidak gaduh dengan presidennya, berarti tidak bohong Tidak presidennya ini. Malah sekarang ini yang kemarin kita bahas juga KUHP juga kayak kita mengkritik presiden itu kan delik aduan Iya, juga kan itu kan. aduan, iya. Jadi padahal putusan MK jelas kok kan gitu kan, dialur Ya, semua. ya. Tapi ketika misalnya sebuah hoax dilontarkan oleh satu akun misalnya, kemudian ini seringkali kan begitu cepatnya medsos itu menduplikasi di share di lain-lain tempat, di share di lain-lain tempat misalnya gitu, dari satu medsos ke medsos yang lain, dari satu akun ke akun lain, kan begitu cepatnya. Apakah mereka-mereka yang ikut men-share ini juga kena? Padahal awalnya mereka kan tidak tahu apakah ini hoax atau fakta. Mungkin bisa diturut sertakan mungkin. Ikut-ikutan misalnya, dia Ikut-ikutan kan gitu kan. ikut-ikutan misalnya, ikut-ikutan, dan ini bisa merambah sekian ribu orang yang share itu. Kadang hoax itu kan ini Gus, agak tipis dengan tuduhan sebenarnya kan. Ya, Ya kan? ya, Tuduhan yang kemudian dia melontarkan statement ya kan, ya, belum tentu itu belum benar ya, ya kan. ya, Tuduhan entah itu terhadap seseorang ya, ya kan, itu juga masuk ke undang-undang IT. ya. Nah, kalau misalnya ini sudah kadung menyebar, artinya banyak yang share gitu loh. Artinya di dalam undang-undang ini apa yang dijerat hukum itu sumber awalnya atau semua yang terlibat? Jadi gini, kalau siapa yang mengupload pertama? Siapa yang upload pertama? Ya, ya kan? berarti sumber awalnya. Nah, yang lainnya ini kan turut semua. Artinya Ya, turut ini bisa dia menjadikan saksi memperkuat terkait yang diupload pertama. ya, Ya kan? Ada saksi-saksi itu ya, yang kemudian share-nya dari mana? ya. Si A, si B. Ini juga akan memperkuat siapa yang upload pertama kali. Jadi ya. yang share berikutnya tidak terkena jerat hukum. Kecuali ada tambahan statement. Ini benar kan itu kan. Okay. Nah, mungkin itu tambah-tambahnya. Atau memperkuat isi hoax-nya. Isi hoax-nya sehingga tambah hoax kan gitu. Iya. Asalnya dibilang orang ini korupsi. Di share ditambahkan sudah 30 triliun yang dikorupsi lah. Padahal di sumber awalnya tidak ada. Ya, kalau terkait dengan hoax macam itu, tentu ini butuh pembuktian. Betul. Siapa yang punya kewenangan membuktikan hoax atau fakta? Ya tentunya satu yang dirugikan. Yang dirugikan itu tentunya pihak kepolisian kan gitu kan. Ada enggak delik terkait itu? Unsur unsur yang masuk pada hoax itu. Ya kan. Tentunya ya kepolisian yang untuk melakukan penyelidikan, tetapi kan itu harus siapa yang dirugikan, yang itu yang harus melapor gitu. Ya. Dia harus melapor. Karena delik aduan. Delik aduan. Untuk mereka-mereka yang dirugikan. Gitu. Kalau tidak ada yang dirugikan, misalnya hoax terkait dengan katakanlah orang mau ongkos haji misalnya. Ada yang menuliskan ongkos naik haji tahun ini turun menjadi 10 juta misalnya. Ini jelas hoax. Iya kan? Tapi siapa yang dirugikan? Kalau itu kan keterlibatannya ke pemerintahan, Gus. Ya kan? Ya. Artinya kalau pemerintahan itu maksudnya itu menjadi otokritik kan gitu kan. Otokritik ke pemerintahan gitu kan. Nah, kecuali itu secara personal, ya kan, dituduhkan secara personal. Orang berargumentasi kan bebas saja, Gus. Ya kan. Naik haji besok 10 turun 10 juta ya kan. Tapi semuanya itu kan argumentasi pro dan kontra, ya kan. Itu akan menjadi sebuah kebijakan oleh pemerintah kan itu kan. Urusannya dengan institusi. Ya, kemudian siapa yang kemudian dirugikan di pemerintah itu kan?
misal Kementerian Agama gitu. Iya. Kan terserah Iya. ke pemerintah agama apakah kemudian dari statement itu kemudian diambil menjadi sebuah kebijakan atau enggak kan itu. Iya. Itu otokritiknya dari masyarakat, Gus. Iya, tapi itu tidak bisa dijadikan bagian dari bukti penyebaran kebohongan. Kalau Fitnah misalnya. kalau fitnah itu siapa yang dirugikan kalau pemerintah? Ya pemerintah, karena nanti masyarakatnya beranggapan bayar cuma 10 juta padahal tidak. Pemerintah merasa akan kesulitan menagih ongkos naik hajinya yang sudah dikatakan cuma 10 juta, padahal tidak seperti itu. Nah, kalau statement-statement itu kan artinya efek ke pemerintah itu kan apa ya bisa kalau saya memaknai bahwa dari masyarakat kalau statement-statement terkait kebijakan yang Iya, lainnya iya. itu bagian dari kritik, Otokritik. ya kan? Ya. Otokritik. Ya, Tapi semua berjalannya pemerintah itu adalah kebijakan. ya. Ya kan? Artinya tidak harus disikapi dengan Tidak harus disikapi, delik hukum, ya kan? gitu ya. Kalau nggak mau diotokritik gitu kan ya, Iya. ya tidur Ya, saja. susah. Gus. Tidak usah memerintah. Iya. Ya. Atau yang kemarin saya lihat ada postingan dari ATR BPN. Mereka mengatakan bahwa beberapa waktu menemukan postingan-postingan yang mengatasnamakan ATR BPN. Kemudian memberitakan bahwa ATR BPN telah membebaskan biaya BPHTP, balik nama, ya kan, dan lain sebagainya. Dan ATR BPN tidak merasa untuk memproduksi itu. Lalu mereka bikin video tandingan untuk menepis apa yang sudah diterima oleh masyarakat. Ini masuk delik aduan ITE enggak kira-kira? Kalau dilihat dulu, Bos. Artinya video itu yang diupload siapa? Masyarakat kan itu. Iya, Ya iya. kan? Seolah-olah bahwa BPHTP dan yang lainnya itu gratis Iya. kan itu kan. Kemudian BPN membuat tandingan. Iya, Artinya iya, cuma bikin video. mengklarifikasi kan. Iya, Artinya iya. itu adalah tidak benar. Iya, Kembali lagi kalau pemerintah itu kalau ada statement seperti statement itu ya kan. iya. Kan tetap pemerintah kan mengikuti aturan kebijakan walaupun ada pemberitaan itu ya Iya. kan. Artinya kebijakan itu yang jalan gitu loh. Iya, Walaupun iya. enggak bertolak belakang. Iya. Jadi Kenapa itu enggak dilaporkan kan gitu. Iya, kan. iya. Kalau memang ya BPN mengalami kerugian atau apalah Iya. ya. Itu kan kebijakan BPHTP kan kebijakan, Gus. Iya. Ya kan? Jangan-jangan Ya kan? Kalau tambah ruwet ini kalau kebijakannya diikuti oleh BPN kan ya senang semuanya masyarakat. Iya. Kalau hoax itu kan Iya. Sekalipun hoax. iya, Siapa tahu beneran. beneran kan Iya. tambah seneng itu jual Iya. beli tanah ya. Oke, baik. Pak Masudi, Pak Usudi, terkait dengan pasal 27 ada yang mengatur larangan penyebaran konten yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan fitnah. Persoalannya, perjudian ini marak sekali. Lalu apa fungsinya Undang-Undang ITE ketika website judul ini begitu maraknya? Ya judul itu kan kalau melihat fakta Gus ya, Ya, ya kan banyak yang kita angkat itu Gus. Ya kan teman-teman masyarakat yang kena judul itu. ya, tapi kan ada pelanggaran ITE yang sampai sekarang belum diselesaikan. Artinya mereka yang masang, yang bikin judulnya sendiri tidak pernah terdengar mereka diseret ke pengadilan. Ya kalau itu kan sebenarnya sederhana Gus. Kan ada kementerian Kominfo. Iya, Komdigi. Komjudi kan itu. Komdigi. Kan? Komdigi. Masa pemerintah tidak paham itu? Kan gitu aja. Iya, Ya kan dengan tenaga ahlinya untuk mendeteksi iya, terkait banter-banter judul. iya. Ya kan. Uang nangkap orang di tengah-tengah alas, di tengah-tengah Bisa. latte bisa. Ya Iya, kan. Apalagi dengan IT yang iya, katanya pemuda-pemuda Indonesia ini ahli dalam IT kan iya, gitu kan. iya, Masa terkait itu nggak bisa. iya, Tapi kita nggak tahu ini Gus. iya. Artinya Anda melihat ini apakah bagian dari cara-cara mereka yang
kita semua juga mendengar berita bahwa ada setoran yang harus masuk di Komdiki untuk melindungi sekian ribu situs judul. Kalau saya meneliti ke sana kan tidak pernah Gus, cuma Iya. membaca berita-berita saja kan. Ya, artinya saya belum mendengar kabar bahwa mereka yang membangun situs judul itu pernah ketangkap. ya, Yang kita tahu cuman situsnya ditutup. Ada Ditutup. ribuan situs yang ditutup. ditutup. Tapi kenapa yang bikin tidak diseret ke pengadilan? Padahal ini jelas-jelas melanggar undang-undang ITE. Ya itulah Gus. Kelemahannya Itulah kalau negara kita. kalau saya disuruh jawab itu kan susah nih Gus. Iya. Oke, baik. Nah, di pasal 28 terkait dengan larangan penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan. Kalau kita bicara tentang kebencian dan permusuhan, ini kan sangat subjektif sekali. Dalam artian ketika saya menyampaikan satu kalimat yang tidak punya niatan untuk menyampaikan kebencian, bisa jadi ditangkap orang lain itu menyatakan kebencian. Seperti apa ngukurnya? Kebencian itu di pasal 28, di 28 pembaruannya 28B kalau nggak salah itu. Undang-Undang nomor 1 2024. Undang-Undang IT yang terbaru itu. Gus. Iya. Nah, itu ada apa? Coba tak ini Gus ya. Menimbulkan rasa kebencian, permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu. Nanti provokasi itu Gus. Iya. Ya kan? Ngukurnya dari mana? Kalau misalnya saya punya kalimat, tidak saya niatkan untuk membenci seseorang. Ya kan? Ya. Tapi terbaca oleh orang lain bisa jadi dituduh membenci. Kan bisa seperti itu. Misalnya saya bilang, pemerintahan yang lalu ini tidak karu-karuan lah. Bobrok saya bilang begitu. Jadi kalimat itu jangan dipotong Gus, jangan dipotong. Artinya pasal itu saling berkaitan. Jadi gini, dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, ya kan? Mempengaruhi orang lain, ya kan? Menimbulkan rasa kebencian. Ya. Kemudian permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat atau tertentu berdasarkan ras kebangsaan. Artinya kalau menimbulkan kebencian sampai terjadi provokasi dan terjadi chaos, inilah yang kemudian masuk dalam. Jadi ada dampaknya. Ada dampaknya. Ya, terdeteksi memang muncul kalau orang kebencian. Diprovokasi tapi cuma diam saja kan ya? Apa pengaruhnya Gus? Tapi provokasi itu mengakibatkan permusuhan antara agama, terjadi chaos, permusuhan antar ras menjadi chaos dan sebagainya. Paling tidak konflik lah. Ada konflik yang ada terjadi. Dampak konflik yang terjadi setelah kalimat itu dimunculkan. Ya, kalau tidak ada, tidak. Kalau yang diprovokasi diam saja ya nggak ada masalah Gus. Nah, iya. Kalau toh misalnya tidak ada provokasi, menyampaikan sebuah kalimat yang katakanlah nadanya negatif, tidak ada maksud menyampaikan kebencian misalnya, tidak ada maksud menyampaikan kebencian, hanya menyampaikan fakta yang mungkin katakanlah kalimatnya pemerintah kita yang dahulu itu bobrok misalnya, seperti itu kalimatnya. Nah, sama sekali tidak ada niatan untuk kebencian, tapi bisa jadi kalimat yang dilontarkan itu bagi sebagian masyarakat kita dianggap sebuah kebencian. Ya. Tapi kalau misalnya diem, tidak masalah ya? Nggak masalah, apa efeknya? Kan gitu kan. Tidak terjadi apapun. Ya. Kalau sampai terjadi kegaduhan, kerusuhan, konflik antara agama, itu baru bisa masuk. Oke, baik. Jadi menarik sekali. Jadi selama ini banyak sekali netizen yang ada punya rasa ketakutan ketika mereka harus berkomentar, apalagi yang bersifat sensitif, politik, persoalan hukum, persoalan ras dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat dihindari oleh para netizen.
ketakutannya mereka akan terjerat di pasal kebencian semacam ini. Tapi sekali lagi ditandaskan di sini bahwa sebetulnya ketika ada dampak bahwa kebencian itu muncul di masyarakat, ada konflik-konflik yang terjadi, maka disitulah jerat hukum mulai dijalankan. Dijalankan. Oke, baik. Nah, kalau toh misalnya dari banyak hal, saya kembali ke persoalan medsos. Definisi medsos itu sampai di mana? Karena ada yang mengatakan medsos itu ketika bisa diakses oleh banyak orang, seperti Facebook. Tapi ketika diakses oleh sebagian orang saja, seperti WhatsApp, itu kan mereka yang jadi teman saja, mereka yang di grup itu saja. Kalau menyampaikan kebencian di grup, maka itu tidak bisa dikenakan Undang-Undang ITE, karena sebagian masyarakat tidak terbuka secara umum. Tapi kalau di Facebook, postingannya kan terbuka. Bisa diakses semua. Bisa diakses oleh semua masyarakat. Apa benar yang semacam itu? Kalau undang-undang itu kan mencakup semua elektronik. Ya. Tapi ada keputusan bersama itu antara 3 kementerian ya. Ada KSP atau apa itu. Itu kan yang tidak masuk delik itu ketika ada di grup pribadi atau hanya orang-orang tertentu. Ya. Itu tidak masuk delik. Oke. Tapi keputusan itu ya kan, itu masih sumir, mesti artinya banyak yang diabaikan. Ya. Ya kan? Karena kita kan berpatokan di undang-undang, bukan keputusan bersama itu. Ya kan? Keputusan bersama itu, sehingga dari kami analisa itu bahwa kalau kita mengacu pada ketentuan itu, maka kalau grup WhatsApp atau yang lainnya ini nggak masuk delik. Ya. Gitu kan? Ya. Tapi namanya orang berperkara, Gus, pasti dia akan dicari yang dasar yang paling menentukan, gitu kan? Karena di undang-undang nggak ada itu. Artinya elektronik apapun bisa masuk. Jangan-jangan salah satunya malah memposting di medsos yang lebih luas, misalnya X atau Twitter, atau di Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Jadi tetap saja itu bisa menjadi persoalan hukum. Ya, persoalan hukum. Ya, jadi artinya undang-undang tidak, saya berpatokan dengan undang-undang tidak menjelaskan terkait itu. Artinya yang mentransmisikan elektronik dan sebagainya, ya itu masuk delik. Gitu kan. Tidak ada pembatasan skupnya, misalnya kalau itu di grup keluarga misalnya, atau di grup komunitas misalnya, tidak ada pembatasan seperti undang-undang itu. Nggak membatasi Pokoknya itu. kalau pakai perlengkapan elektronik, menggunakan sistem digital, maka dimanapun platform yang digunakan akan tetap kena. Ini catatan penting buat netizen, bahwa ketika Anda menyampaikan sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang menimbulkan kebencian, itu bisa dijerat hukum. Sekalipun di WA, WhatsApp, sekalipun di Telegram, atau di aplikasi-aplikasi percakapan yang lain. Mungkin saya tambah juga, Gus, di WhatsApp gitu kan. Artinya kayak capture gitu kan. Ya. Kayak capture itu, semisal ada yang dirugikan, semisal ada yang meng-capture di WhatsApp, kemudian di-upload di Facebook dengan kalimat-kalimat apa. Itu juga perlu pembuktian bahwa capture itu asli enggak. Gitu kan. Jangan sampai itu dirubah kan gitu kan. Itu mesti nanti ada forensik atau apa untuk meneliti terkait itu. Oke, Jadi ada juga model pembuktian bahwa sekalipun itu berupa capture, screenshot, maka screenshot itu harus dibuktikan dulu keasliannya. Apakah betul itu dirubah atau apa kan gitu karena kan. masih bisa dimanipulasi. Dimanipulasi. Begitu mudahnya sistem digital ini melakukan manipulasi. Jangankan hanya teks, gambar, foto, bahkan video banyak yang memanipulasi. Dan ini bisa dijerat hukum. Hati-hati netizen. Ya, baik. Kalau terkait dengan
masyarakat kita. Apa kira-kira mesti harus dipikirkan masyarakat dalam bermedsos sehingga mereka akan terhindar dari jerat hukum? Kalau aman di medsos, Ya. ikan kiat-kiat Gus, kan gitu kan. Oh ya, Ya kan? iya, Kiat-kiat bermedsos dengan baik kan gitu. iya, iya. Biar Quote tidak. of the day. Iya, Jadi satu, tidak melakukan tuduhan ya, ke individu atau seseorang, ya, ya kan. Kemudian tidak langsung reaktif terhadap berita, ya, tidak reaktif mengkomentari sebelum berita ini dari mana kejelasannya. kejelasannya. Apalagi tadi teruskan kan gitu Gus. Iya, iya, Di WhatsApp kan iya, teruskan iya. ya kan. Kadang membaca judulnya, Iya. kemudian kita sudah mengomentari orang, Nggak tahu isinya apa. nggak tahu isinya Nggak apa, dibaca. pokoknya Iya, mengomentari cukup lah, ini judulnya juga aja. persoalan itu. Iya. Gitu. Kemudian kalimat status, Iya. ya kan, itu juga hati-hati, kan, Iya. gitu kan. Harus baik, jangan menjadikan itu menjadi provokasi sehingga terjadi adu fisik atau apa. Iya. Iya. Kiat-kiat lah ini. Ya, Kiat-kiat sederhana kayak gitu. ya paling tidak masyarakat bisa dikasih tahu bahwa tadi catatannya adalah kepada seseorang. Jadi menyebut nama itu sangat berisiko. Sangat berisiko. Sangat berisiko. Berisiko. Kalau institusi, misalnya, oh DPR itu korup misalnya begitu. Apa yang bisa disikapi dari Undang-Undang ITE? Mungkin tidak seseorang yang mengatakan, oh DPR itu korup. Institusi, dalam artian institusi. Institusi Gus ya. Ya, Kalau institusi itu kan rangkaiannya kan pemerintah kan. ya, Pemerintah. Artinya masyarakat melakukan argumentasi, menyampaikan aspirasi, menyampaikan kritik dan sebagainya, ya kan. Ya itu secara personal kan kita ini mengkritik pemerintahnya kok, bukan mengkritik Pak Saikunya kan gitu. iya. Artinya bisa dikenakan Undang-Undang ITE enggak orang yang terlepas dari mengkritik atau tidak, tapi dia menstigma. Oh DPRD Kabupaten Gresik itu sarang koruptor misalnya, seperti itu. Apakah ini bisa dijerat hukum? Atau hanya secara personal yang bisa dijerat hukum? Kalau pandangan saya lebih ke personal, artinya otokritik dari masyarakat ke pemerintah itu hal yang wajar gitu Ya, loh. kebebasan berpendapat. Makanya Jadi kan itu tidak bisa dijerat hukum. Kalau institusi ya pandangan saya ya itu kebebasan sih Gus. Lebih kepada kebebasan berpendapat sih. Kalau institusi itu misalnya swasta, katakanlah ada yang mengatakan NU bid'ah lah, katakanlah seperti itu contohnya. Kena enggak kira-kira itu Undang-Undang ITE? Ya kalau institusi swasta itu kan dia kan secara mandiri kalau swasta itu. Iya. Secara keorganisasian kan mandiri. Ya. Artinya dia bisa melakukan ketika secara organisasi independennya masa terganggu, maka dia juga bisa melaporkan itu. Ya. Tapi kembali lagi dilihat dulu apa yang terbukti kerugiannya muncul enggak. Iya. Terjadi kerugian apa tidak terkait dengan pernyataan itu ya. Ya, jadi hati-hati saja, semuanya bisa kena. Ketika Anda melakukan entah itu kritik atau tuduhan atau stigma terhadap seseorang, terutama ini lebih cepat mesti seseorang, karena ketika ada yang keberatan dari pernyataan itu pasti bisa dikatakan akan kena. Tapi IT itu lebih ke ini Gus, ke delik sih, delik aduan. Delik aduan ya. Delik aduan lebih. Semua pasal yang ada di ITE delik aduan. Banyak yang delik aduan. Ya. Mungkin kecuali pembobolan itu ya. Ya. Ada ini lagi Gus. Akses ilegal. Akses ilegal itu di KUP yang baru kan ada. Iya. Lah itu kan kayak
kita bicara orang, Ya, merekam, nyadap. nyadap, itu kan Ya, tidak boleh. tidak boleh. Kecuali Ya, institusi kan. ya, Nah itu ya, dipertegas di KUP yang baru. ya, Tuh. ya. Jadi penyadapan hati-hati, yang suka nyoba-nyoba nyadap temannya, Ya. nyadap pejabatnya. Contoh rumah-rumah itu kan banyak CCTV, Gus. Ya, Ya kan. Ketika orang bertamu, dialog apa dan sebagainya, kemudian diupload itu kan ya. ada yang merasa dirugikan, ya kena dia. Oh gitu Ya ya. kan. Kan ngerekam tanpa Iya, iya, tanpa sepengetahuan iya, yang punya, yang iya, direkam kan itu. iya, iya, iya. Jadi itu jelas di KUP itu. Ya. Tapi ini ada banyak perbincangan ya terkait persoalan ini ketika di area umum, di alun-alun misalnya. Alun-alun saya temukan ada muda-mudi pacaran. Lalu saya rekam, saya upload, saya posting. Kena enggak yang seperti itu? Itu mengganggu privasi orang ya guys ya. Loh, di sektor publik loh ini. Di Artinya area publik enggak, loh. maksudnya itu kan dilihat dulu. Kalau rekaman itu rekaman yang bagaimana gitu. Kalau di area publik. Ya, artinya begini, ada kepantasan kan di area publik. Ada orang pantas di area publik, ada yang nggak pantas melakukan sesuatu di area publik. Ketika tidak pantas itu, ada seseorang yang ingin merekam. Kemudian dia upload di medsos. Salah tidak ini? Salah, Gus. Tapi ini di area publik. Ya, artinya dia punya kesalahan di area publik kan gitu kan. Tapi kan apa kesalahan itu harus dipublish ke medsos? Kan itu. Kalau memang yang tidak pantas itu melanggar, maka ada aturan yang lain. Artinya ada prosedur yang lain. Bukan kemudian dia langsung mengupload ke medsos, iki ono apa gitu kan, ada ini, ada proses hukum yang lainnya. Kayak orang nagih itu loh Gus, nagih Ya, hutang. artinya begini bahwa tidak semua area publik itu boleh di-upload. Nggak boleh sebenarnya. Misalnya begini, sekarang kan banyak ya, ketika kita di jalan cegat polisi, Ya. kemudian direkam, setelah itu diupload. Kalau yang merasa itu dirugikan, ya kan, Ya. maka dia bisa menuntut, guys. Artinya ada proses masing-masing. Kalau yang diupload ini adalah orang yang mau melanggar aturan, semisal di alun-alun gitu kan, Ya. ada orang mau mesum gitu kan, kemudian diupload, ya kan. Ya. Artinya dia melakukan mesum itu kan ada tindakan sendiri, ya kan. Ya. Ada CCTV umum ya, yang diketahui oleh pemerintah, ya kan. Itu kan yang kemudian bisa diproses hukum, bukan kemudian itu diupload ke publish. Tapi kan ini di tempat umum. Lah iya, artinya ada aturan, maksudnya ada proses hukum sendiri-sendiri gitu loh. Kalau mereka dianggap bahwa iya benar aku salah, kan gitu kan. Tapi aku prosesan, tapi aku enggak harus dipublish. Enggak harus dipublish gitu loh. Ada prosesnya masing-masing gitu. Sama berarti kalau misalnya kita mau ditilang oleh polisi yang ternyata dicari-cari kesalahan itu, sebetulnya kita tidak salah, jalan tidak salah, kemudian ada polisi nyegat misalnya, kemudian kita rekam. Ya, itu kan ada kalau polisi melakukan kesalahan kan ada ke propam atau apa kan gitu kan. Ada tindakannya sendiri gitu kan. Tidak harus semuanya dipublish. Tapi ini disuruh Kapolri, Pak. Ada instruksi Kapolri, masyarakat silakan rekam polisi-polisi nakal. Kan begitu. Rekam atau dipublish. Rekam itu dilaporkan ke kepolisian baru ditindak kan gitu kan. Bukan kemudian dipublish. Tidak harus dipublish. Tidak harus dipublish. Hati-hati kalau sampai dipublish. Ini jadi persoalan baru, bukan lagi persoalan kesalahan itu bisa dituntut atau tidak. Tapi itu harus tetap menjadi catatan sebagai sebuah rekaman tanpa harus dilakukan publishing, ya. Jangan dipublish. Oke, baik. Cak Udi, terkait dengan transaksi elektronik. Ini tentu banyak sekali korban transaksi elektronik. Misalnya, kapan hari ada teman yang laporan ke saya dapat chat WA, kemudian saya klik, tahu-tahu semua isi rekening saya hilang. Ya, ini termasuk bagian dari pelanggaran ITE. Ya kalau itu
pencuriannya itu di elektronik, ya maka masuk di undang-undang IT kan gitu kan, Ya, elektronik. Artinya ada pelanggaran hukum di situ ya, yang dilakukan siapa kan itu. ya. Karena di sini catatannya adalah transaksi elektronik yang sah dan dapat dipercaya. Ini termasuk transaksi elektronik yang tidak sah. Yang tidak sah. Kan Iya, hilang tuh, iya, ada kehilangan uang. iya, iya, Ada kehilangan uang. iya, Nasabah kan itu guys, iya, maksudnya. iya. Tahu-tahu hilang uangnya kan itu. Tahu-tahu hilang, Nah, isi rekeningnya hilang. ya bisa Hanya diambang. karena dia ngeklik alasannya pembaruan KTP. Ini pembaruan KTP Pak, harus diklik ini kan. Setelah begitu diklik, saldonya udah habis. Dan itu bisa ratusan juta gitu. Ya kan. Ya, hati-hati saja karena ini yang banyak sekali. Kemudian terkait dengan AI, Artificial Intelligence, sekarang sudah begitu marak. Video terakhir yang saya sempat simak, ada yang mengatakan begini, bagi perempuan-perempuan hati-hati. Foto Anda yang pakai baju itu oleh AI bisa ditelanjangi. Nah itu terjadi atau enggak Gus di AI itu? Terjadi, Kan gitu. terjadi. Artinya itu ya gini guys, AI itu masuk ke Indonesia ya kan dengan maksudnya kan ada sebenarnya kan ada apa ya verifikasinya kan. Artinya verifikasi itu kayak ada seleksinya kan gitu kan. Ya, Seleksinya. Seleksinya kalau semisal sampai pada konteks itu yang pelanggaran juga kan. Ya. Sampai AI bisa ngerekam sampai telanjang. Iya. Ya kan? Itu kan juga diteliti, Gus. Apakah AI itu benar-benar menelanjangi seseorang itu atau memang ada sistem seolah-olah aplikasi kan? Iya, aplikasi yang menjalankan. Nah, apakah benar-benar itu memang tembus pandang gitu loh, Gus? Iya. Maksudnya atau memang hanya desain, tapi kan itu juga sisi moralnya juga kan tidak tetap bagus. Ada pelanggaran. Tetap gitu ada loh. pelanggaran. Ya, jadi di Undang-Undang ITE tidak ada pembatasan terkait dengan aplikasi-aplikasi yang memungkinkan memunculkan pelanggaran. Aplikasi-aplikasi. Kalau pelanggaran itu, ya itu tadi kan sebenarnya di pasal 27, 28 itu kan asusila masuk, ya kan? Kemudian provokasi masuk dan sebagainya. Artinya apapun transaksi itu yang merugikan seseorang, ya kan? Maka dia terkena undang-undang IT itu. Tidak ada pasal satupun yang mengatur aplikasi. Misalnya apabila seseorang menciptakan aplikasi yang mengakibatkan kerugian secara ekonomi pada seseorang atau kerugian secara susila pada seseorang atau kerugian nama baik seseorang misalnya. Tidak ada pengaturan terkait dengan penciptaan aplikasi ini. Mungkin nanti kita dalami lagi di IT-nya. Belum ada ya. Di undang-undang IT-nya. Karena kan ada pembaruan juga di nomor 1 2024 itu. Ya, ternyata masih banyak yang mesti dicermati oleh netizen terkait hal ini. Nah, di akhir-akhir saya perlu tahu bahwa ada istilah hacking dan cracking di dalam internet. Hacker seseorang yang bisa meruntuhkan sistem keamanan dari sebuah sistem digitalisasi, sistem informasi yang ada. Nah, kita banyak menerima kabar bahwa data KTP dicuri oleh para hacker. Ya. Apa sebetulnya yang disangkakan di sana? Lalu sejauh apa pemerintah ini, undang-undang ini bisa menjerat hukum bagi para hacker? Kalau di data pribadi itu kan ada undang-undang perlindungan data pribadi itu PDP itu kan. Itu masuk ke sana. Artinya pemerintah juga menjaga semuanya yang terlibat dalam pendokumentasian itu juga harus bertanggung jawab terkait data-data masyarakat kan itu. Nah, terkait
hacker itu kan ya kayak kemarin itu kan viralnya ada hacker yang ketangkap dan Ya, sebagainya, ya, sering bobol kan gitu kan. Tapi selama ini ya masih ada isu-isu seperti itu, Gus. ya, Apakah ya, benar-benar yang ditangkap hacker itu atau yang lain kan gitu ya, kan. ya, Nah itu kita serahkan, Gus, ke pihak kepolisian dan pemerintah lah kan ya. gitu kan. Sayang pemerintah juga sakti kan itu kan. Iya. Tinggal tindakannya bagaimana gitu ya. Hackernya juga sakti, gampang hilang. Banyak hal yang meragukan hasil tindakan pemerintah terkait dengan hacker ini, karena hackernya sendiri begitu ada seseorang yang ketangkep, hackernya malah ketawa-tawa, bilangnya siapa yang ditangkap itu. Tentu ini hal yang perlu diwaspadai. Apa kira-kira yang dipesankan kepada netizen supaya tidak sampai terjerat kasus hukum dalam bermedsos ini? Eh, untuk masyarakat supaya tidak terkena delik pidana terkait bermedsos, itu kan tadi tak sampaikan kiat-kiatnya kan Ya, gitu kan, ya, hanya beberapa itu kan. Yang penting ada medsos ini sebenarnya bagus ya kan, kita bisa mengakses informasi apapun dan tidak ketinggalan informasi ya kan, ya, berita dan yang lainnya di pelosok-pelosok desa yang lainnya itu. Nah, kemudian hati-hati ketika melakukan komentar atau membuat statement dan yang lainnya di medsos. Itu ya, saja. Yang penting semuanya bisa mengakses aturannya Gus ya, sekarang. Bisa belajar di Google semuanya, aturannya jelas, apa saja yang kena undang-undang IT, yang tidak kena dan sebagainya. ya, Masyarakat kita sudah pintar, Gus, ya, gitu kan. ya, Masyarakat kita sudah cerdas. ya. Jadi harusnya menjadi keprihatinan kita bersama bahwa dengan bermedsos ada banyak manfaat yang bisa kita petik, tapi di balik itu ada banyak ancaman yang siap menjerat para netizen ketika bermedsos, dan mungkin bisa terjerumus persoalan-persoalan yang lain. Tapi tentu jargon yang paling sering diungkapkan di dalam medsos adalah netizen yang maha benar. Iya, kalau kena netizen sudah hancur semua. Iya. Menarik sekali perbincangan hari ini. Sayangnya waktu membatasi kami untuk berbincang. Saya berharap mudah-mudahan kapan-kapan bisa diundang lagi ke sini, Baik, Gus. Mas Didi. Oke. Dan insya Allah nanti akan kita jalin kerjasama dengan teman-teman di bidang hukum untuk bisa lebih banyak berbincang kepada masyarakat, memberikan pencerahan pada masyarakat, membuka wawasan masyarakat untuk lebih mengerti hukum. Siap. Karena apapun yang kita lakukan tidak akan pernah lepas dari dampak hukum yang akan kita terima. Itulah perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di perbincangan berikutnya. Sampai ketemu esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.